Baik saudara-saudara, kita akan membahas firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu tentang pembaptisan Yesus. Jadi kita sudah bahas peristiwa Yesus dibaptis, kita sudah bahas ayat Matius pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Minggu lalu kita sudah bahas 3 ayat ini, dan hari ini kita akan bahas ayat 16a saja, setengah ayat saja. Nanti sisanya ya 16b sampai 17 kita akan bahas pada minggu yang akan datang ya, menjadi 3 bagian dari pembahasan kita. Dan sekarang kita akan kembali membaca teks kita, Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita baca seluruhnya, biarpun kita hanya bahas ayat 16. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kita pada minggu lalu sudah bahas ya, ada 2 hal yang sudah kita bahas, 2 poin besar yang kita sudah bahas. Yang pertama adalah bahwa Yesus meninggalkan kampungnya Nazaret di Galilea dan menuju ke Yordan untuk meminta dibaptis oleh Yohanes. Dan ini menunjukkan bagi Yesus sakramen itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena itu kita tidak boleh melalaikan setiap sakramen yang Tuhan berikan bagi gereja. Lalu juga kita sudah membahas tentang penolakan Yohanes Pembaptis. Yohanes menolak permintaan Yesus untuk dibaptis. Mengapa? Karena dia merasa tidak layak. Dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus memberikan kata-kata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita bisa belajar dari Yesus yang punya komitmen menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita juga belajar dari Yesus yang tidak membiarkan diri dicegah oleh siapapun karena dia melakukan kebenaran. Tapi kita juga belajar dari Yohanes Pembaptis yang sangat meninggikan Kristus dan sangat rendah hati. Di satu sisi dia rendah hati, tapi di sisi lain dia begitu meninggikan Kristus di dalam pelayanannya. Dan juga kita belajar bahwa setelah dia mengerti penjelasan dari Yesus, dia mau tunduk dan mau taat untuk membaptis Yesus. Itu sudah kita bahas pada minggu kemarin. Jadi pada minggu kemarin ada 2 poin. Poin yang pertama adalah Yesus meminta dibaptis. Yang kedua adalah penolakan Yohanes Pembaptis. Dan hari ini kita cuma bahas 1 poin saja, yakni Yesus dibaptis. Nah, saudara-saudara, Yesus dibaptis. Ini adalah poin ketiga kita. Saudara, teks kita tidak menceritakan prosesi Yesus dibaptis itu bagaimana, saudara. Tapi hanya diberikan informasi sangat singkat tentang Yesus sesudah dibaptis. Di dalam ayat 16 dikatakan begini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Itu saja kalimatnya. Bagaimana Yohanes membaptis dia tidak diceritakan. Bagaimana Yohanes melakukan prosesi apa sebelum dan sesudah dia dibaptis tidak diceritakan. Hanya kata-kata sesudah dibaptis. Itu saja. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, Tuhan Yesus ini dibaptis dengan cara apa? Nah, kalau kita melihat di dalam kontroversi kita bahwa di dalam kita sekarang muncul kontroversi antara baptisan selam dan baptisan percik, maka kita bertanya, Tuhan Yesus dibaptis dengan cara apa? Apakah Tuhan Yesus dibaptis dengan cara selam? Ataukah Tuhan Yesus dibaptis dengan cara percik? Dan hari ini kita akan secara khusus belajar tentang ini, supaya kita paham dan kita tidak gampang tergoyahkan dengan pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah. Nah, saudara-saudara, Yesus dibaptis dengan cara apa? Saya akan mengajak kita membahas ini dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara, Yesus dibaptis selam. Ini adalah pandangan dari orang Pentakosta, orang karismatik, orang-orang
yang memegang paham baptisan selam, termasuk gereja Advent juga memegang paham baptisan selam. Mereka menganggap Yesus di sini, Yesus pasti dibaptis dengan cara selam. Nah, dari mana mereka bisa menafsirkan bagian ini bahwa Yesus dibaptis selam? Saudara, ada dua kata di dalam teks ini yang mereka tafsirkan itu petunjuk kepada baptisan selam. Kata yang pertama adalah ada istilah keluar dari air. Kita lihat ayat 16 sekali lagi. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, karena ada kata-kata keluar dari air, mereka lalu artikan sebelumnya Yesus pasti di dalam air, atau Yesus diselamkan di dalam air Yordan, atau ditenggelamkan di dalam air sungai Yordan, dan dengan demikian Yesusnya dibaptis selam. Dan ini pandangan mayoritas mereka. Saya berikan beberapa kutipan. Seorang namanya Derek Prince, dia mengatakan begini: sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berdasarkan logika sederhana, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika dia dibaptiskan, Yesus terlebih dahulu turun ke dalam air, kemudian keluar lagi dari air itu. Jadi Yesus kalau keluar dari air, sebelumnya mesti masuk ke dalam air. Lalu dari Discover Online, Kristus dibenamkan saat pembaptisannya, dia tidak hanya dipercikan dengan air. Yohanes membaptis dia di sungai Yordan sebab di situ banyak air. Ketika Yesus dibaptis, dia turun dalam air, dan sesudah dibaptis atau dibenamkan, bahasa Yunaninya, Yesus segera keluar dari air. Jadi ada kata-kata keluar dari air, Yesusnya pasti diselamkan. Seorang yang lain namanya Fuxi, dia mengatakan ada cukup banyak petunjuk yang jelas tentang cara baptisan dalam Alkitab. Pada waktu Yesus dibaptis, dikatakan dalam Alkitab, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Kalau dikatakan Yesus keluar dari air, berarti pada saat dibaptis dia masuk ke dalam air. Kalau hanya dipercik atau diguyur saja, tentunya tidak perlu seorang harus masuk ke dalam air. Nah, jadi menurut mereka ini baptisan selam. Kalau percik tidak perlu turun ke air. Tapi kalau ini turun ke air, keluar dari air, Yesus pasti dibaptis selam. Itu kata pertama yang mereka tafsirkan. Lalu yang kedua, saudara, ada mereka berargumentasi arti dari kata baptis itu sendiri. Menurut mereka, arti dari kata baptis itu sendiri itu adalah diselamkan atau ditenggelamkan atau di bawah air. Dan mereka biasa mengatakan, kata baptis itu dari bahasa Yunaninya bapto, kata kerjanya baptiso, yang artinya diselamkan atau ditenggelamkan. Maka mereka mengatakan di sini ada kata-kata Yesus dibaptis. Kata baptis itu artinya diselamkan atau ditenggelamkan. Dengan demikian itu harus menunjukkan bahwa Yesus memang dibaptis dengan cara selam. Saya kasih kutipan dari Jeremiah Rim dan tim. Jeremiah Rim ini pendiri dari gereja GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dia mengatakan, kita melihat adanya berbagai macam cara pembaptisan, namun sebenarnya Alkitab hanya mengajarkan satu macam cara pembaptisan, yaitu dengan cara diselam ke dalam air. Kata baptis sendiri dalam bahasa Gerika itu sama dengan Yunani, bapto, artinya ditenggelamkan. Jadi bahasa Gerika ditenggelamkan, bapto. Jadi Yesus dibaptis, berarti Yesus ditenggelamkan, diselamkan. Lalu John Wesley Brill, kebanyakan para ahli bahasa Yunani berpendapat bahwa baptiso, ini kan baptiso, baptiso hanya berarti baptisan selam. Demikian pula banyak ahli dan guru-guru besar mengakui bahwa baptisan yang sah yaitu baptisan selam. Derek Prince, kata Yunani baptiso selalu mempunyai arti yang sama yang tidak pernah berubah sepanjang masa, mulai dari bahasa Yunani klasik sampai bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kata itu tidak pernah berubah maknanya, yaitu membiarkan sesuatu dicelupkan, membenamkan sesuatu di bawah permukaan air atau cairan yang lain. Jadi kata baptis itu artinya memang diselamkan atau ditenggelamkan. Sehingga kalau muncul Yesus dibaptis, berarti Yesus diselamkan, Yesus ditenggelamkan. Karena itu saudara, orang yang nama Fuxi ini, waktu dia bahas tentang perintah Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dia ubah menjadi selamkanlah mereka. Lihat ya,
Kata baptis berasal dari kata Yunani, bapto. Kata bapto ini berarti ditenggelamkan atau diselamkan. Jadi waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung yang dicatat dalam Matius 28 ayat 19, ayat tersebut dalam pengertian orang-orang saat itu berbunyi, jadikanlah semua bangsa muridku dan selamkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena baptis itu artinya selam. Baptislah mereka, selamlah mereka. Karena itu Matius 3:16, sesudah dibaptis, maka harus diartikan sesudah diselam, sesudah ditenggelamkan, Yesus segera keluar dari air. Dan saudara-saudara, sudah tentu artinya Yesus itu dibaptis dengan cara selam atau ditenggelamkan di bawah air. Prince mengatakan, apabila kita mengingat arti harfiah dari kata kerja baptis, maka kita tidak sedikit pun meragukan bahwa Yesus membiarkan dirinya dibenamkan seluruhnya dalam air sungai Yordan. Jadi menurut mereka Yesusnya dibaptis selam. Pertama ada istilah keluar dari air. Kedua, kata baptis itu menurut mereka artinya adalah diselamkan atau dibenamkan. Dan saudara-saudara, pandangan ini mereka pegang teguh, mereka pegang kokoh, bahkan dengan sangat ekstrim. Yesus pasti dibaptis selam. Saudara, kalau sampai di sini kita melihat argumentasi mereka, iya juga ya, Yesus keluar dari air, Yesus dibaptis, apalagi ada bahasa Yunani, bapto, baptiso, dan lain sebagainya yang kita asing dengan bahasa. Kalau mereka mengatakan bapto, baptiso, diselamkan, ini pasti Yesus dibaptis selam. Jadi kalau sampai detik ini, sampai titik ini, kalau kita mau bertanya, kemungkinan Yesus dibaptis selam dengan percik itu kemungkinannya berapa? Melihat argumentasi mereka, nilainya 100. Yesus baptis selam, percik nilainya 0. Karena Yesusnya dibaptis dengan cara selam, maka bagi mereka orang Kristen harus dibaptis selam juga. Derek Prince mengatakan, mari kita perhatikan kata demikianlah. Maksudnya, demikianlah kita menggenapkan seluruh rencana Allah. Perhatikan kata demikianlah atau dengan cara itu. Melalui teladan yang diberikannya itu, Yesus menetapkan cara atau metode baptisan yang harus ditempuh. Jadi caranya adalah harus baptis selam. Kalau tidak baptis selam, itu namanya belum baptis. Jadi bukan baptis ulang. Kalau baptis ulang, mereka akui pertama sudah dibaptis lalu ulang. Jadi 2 kali. Tidak. Menurut mereka, orang yang dipercik itu belum dibaptis sama sekali. Dan karena itu waktu mereka menyelamnya, itu mereka anggap itu baptisan yang pertama. Jadi bukan baptisan ulang dalam pandangan mereka. Nah, ini pandangan mereka, argumentasi mereka. Sekarang saya pada poin kedua ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap paham mereka ini. Saudara-saudara, mereka mengatakan ada kata-kata keluar dari air, arti baptis itu selam. Apakah benar demikian? Saya tanggapi satu persatu. Pertama, saudara, persoalan istilah keluar dari air. Saudara, untuk ini saya punya 3 jawaban. Jawaban saya yang pertama adalah istilah ini secara logis tidak serta-merta menunjukkan seorang diselamkan atau ditenggelamkan di dalam atau di bawah air. Apakah benar bahwa keluar dari air pasti sebelumnya di dalam air? Betul. Kalau dia keluar dari air, pasti sebelumnya di dalam air. Tapi apakah di dalam air pasti di bawah air? Belum tentu. Apakah di dalam air berarti tenggelam di dalam air? Belum tentu, saudara. Coba saudara lihat gambar ini. Bisakah dikatakan anak ini berada di dalam air? Bisa. Tenggelam? Tidak. Kalau mamanya angkat dia, disebut apa? Keluar dari air. Dia bisa masuk ke dalam air, keluar dari air tanpa tenggelam. Sama juga dengan gambar berikut ini. Itu di dalam air. Dia ada dalam air. Kalau diangkat dari sini, disebut keluar dari air. Tapi dia tidak pernah tenggelam di bawah air. Atau diselam di bawah air. Karena itu saudara, dari sini saja istilah keluar dari air sebenarnya terlalu lemah untuk diartikan bahwa memang Yesus dibaptis secara selam di bawah air. Saya kutip kata-kata Pak Budi Asali.
Kata-kata keluar dari air tidak harus berarti bahwa Yesus direndam dalam air, lalu keluar dari air. Kata-kata itu bisa berarti Yesus berdiri di sungai, hanya kakinya yang terendam, lalu keluar dari air atau dari sungai. Jadi bisa saja Yohanes membaptis Yesus, ya, ini seperti ini, berdiri hanya sepinggang. Habis itu dibaptis percik. Setelah itu keluar dari air. Bisa tidak? Bisa. Berarti dari sini secara logis saja, keluar dari air tidak bisa otomatis berarti Yesusnya dibaptis selam. Tidak bisa. Itu jawaban pertama. Logis saja. Sekarang jawaban yang kedua, saudara. Perbandingan istilah ini dengan penggunaannya di ayat yang lain. Saudara, mereka mengatakan keluar dari air berarti tenggelam. Kalau benar saudara keluar dari air, berarti sebelumnya tenggelam di bawah air atau di dalam air diselamkan. Mari kita perhatikan kisah 8, ayat 36, 38, 39. Mereka di sini Filipus dan Sida-Sida, Ethiopia. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Lalu keduanya turun ke dalam air. Ada istilah turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air. Ada kata-kata keluar dari air. Saudara, sama dengan Matius 3 ayat 16. Setelah Yesus dibaptis, keluar dari air. Di sini mereka keluar dari air. Ada kata-kata keluar dari air. Sekarang saudara, kalau keluar dari air artinya sebelumnya tenggelam. Sekarang kita tanya, yang masuk ke air dan yang keluar ke air dari air siapa? Lihat kisah 8. Keduanya, Filipus yang membaptis dan Sida-Sida yang dibaptis, dua-duanya turun ke air. Setelah itu, habis dibaptis, mereka keluar dari air. Filipus dan Sida-Sida, dua-dua keluar dari air. Kalau keluar dari air artinya sebelumnya tenggelam, maka Filipus juga tenggelam, Sida-Sida juga tenggelam. Siapa baptis siapa? Ya kan? Nah, tapi kalau arti ini dimengerti bahwa mereka mungkin turun ke tempat ada air. Mungkin air selutut mereka. Mereka dua turun. Ya dua-dua turun. Setelah itu Filipus membaptis Sida-Sida. Habis dibaptis. Dua-duanya naik dari air selutut itu. Maka disebut kedua mereka keluar dari air. Jadi saudara-saudara. Kalau mau dipaksakan bahwa keluar dari air artinya sebelumnya tenggelam. Maka dua-duanya tenggelam. Baik yang membaptis maupun yang dibaptis. Dua-duanya diselam. Dua-dua diselam, siapa baptis siapa? Ya. Nah, karena itu saudara, di sini lemah posisi mereka. Sekarang argumentasi saya yang ketiga. Argumentasi yang ketiga adalah analisa kata Yunani yang dipakai dalam teks ini. Saudara, dikatakan keluar dari. Setelah dibaptis Yesus, keluar dari. Kata keluar dari ini menggunakan satu kata bahasa Yunani apo. Saudara lihat kata ini ya, out of. Dari Yunaninya apo. Dan saudara, kata apo ini bisa berarti keluar dari, bisa juga berarti dari. Nah saudara, perlu diketahui bahwa kata apo ini tidak selamanya berarti keluar dari dalam pengertian sebelumnya tenggelam. Saya kasih contoh ya, Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Kata dari di situ ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Itu kata Yunaninya sama dengan Matius 3 ayat 16. From di situ dipakai Yunani apo. Jadi diartikan demikian juga Yusuf apo dari Nazaret. Kalau apo di Matius 3 ayat 16 artinya keluar dari tapi sebelumnya tenggelam. Maka di sini demikianlah Yusuf pergi dari kota Nazaret. Berarti sebelumnya Yusuf sementara tenggelam di dalam tanah di Nazaret. Karena itu dia apo lalu pergi. Begitu? Tidak, saudara-saudara. Di situ apo hanya berarti meninggalkan.
Maka demikian Yusuf pergi dari kota Nazaret. Artinya Yusuf ini meninggalkan Nazaret. Itu saja. Yesusnya keluar dari air. Berarti Yesus meninggalkan air. Itu saja. Dan dengan demikian saudara, maka argumentasi mereka keluar dari air, ini pasti baptis selam, itu sama sekali tidak kuat. Baik secara logis maupun juga secara alkitabiah. Ini persoalan kedua. Sekarang persoalan yang ketiga. Persoalan kata baptis. Mereka mengatakan baptis itu artinya diselam atau ditenggelamkan. Saudara, jangan terlalu silau ya kalau berhadapan dengan orang yang pakai bahasa Yunani ya. Kebanyakan orang omong bahasa Yunani tidak belajar. Ya, saksi Yehova paling jago. Ya, kalau ngobrol dengan mereka bilang, di dalam bahasa Yunaninya kata God yang pertama memakai definite artikel, sedangkan kata God yang kedua tidak menggunakan definite artikel, dan karena itu mesti diterjemahkan a God bukan the God. Waktu kita saksi Yehova omong begitu kita bingung ya. Ini pembantu rumah tangga satu saksi Yehova hafal bahasa Yunani. Jangan terlalu silau. Biasanya mereka cuma hafal yang disampaikan dari atas oleh pemimpin-pemimpin mereka. Nah, saudara-saudara, di sini sama. Mereka mengatakan kata baptis itu artinya diselam, ditenggelamkan. Itu satu-satunya arti, tidak ada arti yang lain. Karena itu Yesus dibaptis berarti harus diselam. Tapi saudara tunggu ya. Kalau kita mempelajari kata baptis ini, ingat ya, kata dasarnya bapto. Kata kerjanya baptiso, ini bisa berubah-ubah tergantung dengan pasangannya apa. Maka dia bisa baptis sontai, embapto, dan lain sebagainya. Pokoknya kata bapto atau baptis itu ada. Ya, itu kata dasarnya. Nah, karena itu saudara, sekarang saya akan tunjukkan dari kitab suci, apakah kata baptis itu selalu berarti diselamkan. Kita lihat Markus 7 ayat 4. Di sana dikatakan, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ini tradisi Yahudi. Kalau pulang dari pasar tidak akan makan sebelum membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Saudara lihat di sini. Kata membersihkan yang pertama. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Kata itu menggunakan kata Yunani baptiso. Sehingga mau diartikan, sebelum waktu pulang dari pasar, mereka tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membaptis dirinya. Kalau baptis artinya diselamkan, sebelum makan, mereka harus menyelam dulu. Ya. Terus berikut, banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan. Kata cuci di sini juga kata pakai bahasa Yunani baptismos, kata dasar baptis. Berarti mereka membaptis cawan. Nah, sehingga jikalau ini diartikan mereka juga membaptis cawan, kalau itu diartikan tenggelam, maka mereka juga menenggelamkan cawan dan perkakas-perkakas tembaga. Di dalam terjemahan King James, anehnya ada kata table di situ, meja. Itu memang dari manuskrip yang lain. Tapi seandainya manuskrip itu benar, maka mereka juga membaptis meja. Bayangkan saudara, sebelum makan mereka menenggelamkan meja-meja. Ini tidak masuk akal. Kalau itu diartikan membersihkan diri, bisa. Kalau itu diartikan mencuci cawan-cawan, itu bisa. Ya, sehingga kalau Markus 7 ayat 4 kita artikan, jikalau pulang dari pasar mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu menyelamkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal menyelamkan cawan, kendi, perkakas tembaga, dan seterusnya. Begitu. Ayatnya jadi tidak masuk akal. Justru terjemahan lain tepat, membersihkan atau mencuci. Berarti di sini kita dapat satu arti dari kata baptis. Baptis itu bisa berarti membersihkan, bisa berarti mencuci. Ya. Sekarang ayat lain. Lukas 11 ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Di dalam Yunaninya kata mencuci menggunakan baptiso. Berarti ayatnya mesti bunyi, dia heran karena Yesus tidak membaptis tangannya sebelum makan.
Kalau baptis artinya diselamkan seluruhnya, yang diselam itu apa? Tangan. Maka sebelum makan, mesti colok tangan, tenggelam seluruhnya, menyelamkan tangan seluruhnya, baru makan. Ini ide yang asing dalam tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai tradisi cuci tangan, dan ini bukan urusan higienis atau tidak, bukan urusan sehat. Ini urusan tradisi mereka, aturan agama, penyucian. Bagaimana kalau mereka mau makan, cara mencuci tangannya bagaimana? Diselam? Tidak. Bagaimana caranya? Saya kasih kata-kata Barclay. Barclay mengatakan, menurut hukum itu, sebelum makan, tangan harus dicuci dengan hukum-hukum yang sangat mendetail. Dengan sengaja disimpan air khusus untuk keperluan tersebut. Sebab air biasa dikhawatirkan tidak bersih. Air yang dipakai paling kurang sebanyak 1/4 dari batang bambu. 1/4 batang bambu. Mau selam di situ? Ya. Pertama-tama, air itu harus dituangkan ke atas tangan. Jadi dituang. Dimulai dari jari kelingking terus sampai ke pergelangan. Kemudian telapak tangan haruslah dibersihkan dengan menggosokkan genggaman yang satu dengan yang lain. Akhirnya, sekali lagi air dituangkan ke atas tangan. Kali ini mulai dari pergelangan dan berakhir pada ujung jari. Jadi ada kata-kata dituangkan. Ini tradisi cuci tangan. Dan menurut Lukas pasal 7 tadi, itu membaptis tangan. Jadi membaptis tangan bagaimana caranya? Dengan menuangkan air ke atas tangan. Maka di sini saudara, apakah baptis berarti menyelam? Tidak. Di sini baptis berarti menuang. Kalau yang pertama, baptis artinya cuci, bersihkan. Sekarang, baptis berarti menuang. Ayat lain, Matius 26 ayat yang ke-23. Dia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Kata mencelupkan di situ, kata Yunani yang dipakai adalah embapto. Ingat kata bapto, embapto. Berarti ayat itu mesti berbunyi demikian. Dia yang bersama-sama dengan aku membaptis tangannya ke dalam pinggan ini. Jadi baptis tangan dalam pinggan. Pinggan itu apa? Kita ya baptis tangan itu apa? Saudara, mungkin tempat kecil ya. Kalau mau menyelam, baptis artinya selam. Bagaimana menyelamkan seluruh tangan ke dalam pinggan? Tidak memungkinkan. Jadi apakah ini berarti bahwa pencelupan seluruhnya atau ditenggelamkan? Sama sekali tidak. Bayangkan ya, Matius 26 ayat 23, mencelupkan tangan ke dalam pinggan. Ingat saudara, bahwa Yesus, konteks ayat ini, Yesus ucapkan pada Yudas, pada waktu perjamuan terakhir. Mereka minum anggur, makan roti. Jadi sebenarnya yang dicelupkan, itu bukan tangan, tapi roti. Di dalam bahasanya sehari-hari, dibilang begini, Yesus menjawab, orang yang mencelup roti ke dalam mangkuk bersama-sama, berarti ada roti yang dipegang, dicelupkan. Gara-gara terjemahan seperti ini, celup roti, beberapa tahun yang lalu di Gemetip disosialisasikan perjamuan kudus pakai celup roti di anggur. Lalu ada yang protes, memang di sini memang ada celup roti di anggur, tapi ini celupan Yudas. Ya. Nah, saudara-saudara, lepas dari itu saya tidak mau bahas itu. Tapi pokoknya ada roti yang dipegang, dicelup ke dalam anggurnya. Sekarang pikirkan, kalau saudara pegang roti celup di anggur, di dalam pinggan, apakah rotinya tercelup seluruhnya? Tidak. Mesti ada bagian yang saudara pegang, itu tidak tercelup seluruhnya di dalam pinggan itu. Sehingga saudara, dari sini kita bisa lihat, di sini baptis itu harus berarti celup, tapi tidak celup seluruhnya. Membersihkan, mencuci, lalu menuang, lalu mencelup. Ayat yang lain, Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanya peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Di situ ada kata pembasuhan, di dalam teks Yunani, baptismos. Maka ayat itu berbunyi,
Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembaptisan. Karena itu di dalam Alkitab yang literal translation, dia langsung menggunakan kata baptis di sana. Sehingga di situ penulis surat Ibrani lagi membahas tentang berbagai macam pembaptisan. Dan konteksnya ini di dalam tata aturan orang Yahudi. Nah, semua upacara Yahudi itu disebut pembaptisan. Sekarang saudara, kalau memang ini upacara Yahudi disebut pembaptisan, baptisan macam apa yang ada di kemah suci? Ini ditunjukkan. Saudara lihat tadi itu Ibrani 9 ayat 10 ya. Sekarang kita lihat beberapa ayat setelah itu. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan. Tadi di atas disebut baptisan, berbagai macam pembaptisan, berbagai macam baptisan. Contohnya apa? Percikan abu lembu muda. Berarti percikan abu lembu muda termasuk dalam berbagai macam baptisan. Lalu ayat 19. Dan darah domba jantan serta air dan bulu merah hisop, lalu memerciki kitab itu. Percik kitab itu. Memerciki kitab termasuk ke dalam berbagai macam pembaptisan. Lalu di dalam ayat yang ke-21, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki demikian dengan darah. Dipercik. Waktu dipercik dengan darah itu disebut berbagai macam pembaptisan. Sehingga saudara dari sini, apakah yang dimaksudkan dengan berbagai macam pembaptisan dalam Ibrani 9? Maksudnya adalah percik ini, percik itu, percik ini, percik itu. Berarti di sini baptis artinya percik. Sudah berapa arti? Membersihkan, mencuci, menuang, mencelup, memerciki. Sudah 5 arti kita dapat. Sekarang saudara, saya mau tunjukkan lagi bahwa mustahil kata baptis di dalam satu ayat berikut itu berarti menenggelamkan. 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua, nenek moyangnya Israel, berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka di bawah perlindungan awan melintasi laut. Ini pasti 2 peristiwa di kitab Keluaran. Tiang awan dan waktu nyebrang laut Tebrau. Ayat 2-nya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi orang Israel dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sekarang saudara, kalau dibaptis itu artinya ditenggelamkan. Orang Israel dibaptis dalam awan. Kapan mereka ditenggelamkan dalam awan? Itu masih baik. Tapi mereka juga dibaptis dalam laut. Kalau baptis artinya diselam seluruhnya, kapan orang Israel diselam di laut? Mereka tidak pernah tenggelam di laut. Justru menurut Keluaran 14 ayat 21-22, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Justru yang diselam seluruhnya itu tentara Mesir. Jadi tentara Mesir yang dibaptis selam. Tapi orang Israel sama sekali berjalan di tempat kering. Tapi itu disebut dibaptis di dalam laut. Lah kalau memang mereka jalan di tempat kering, lalu bagaimana sehingga dikatakan mereka dibaptis dalam laut? Itu ada arti sendiri. Tapi menarik, Insinyur Herlianto bilang begini, kan mereka jalan di tempat kering, di kiri kanan ini kan ada tembok air tinggi. Tapi angin juga Tuhan tahan angin, tapi di atas tuh angin. Lalu ini ada tembok air, orang Israel jalan di tengah-tengah. Mungkin ada air, sebagian air yang kena angin, terjadi cipratan-cipratan kepada orang Israel. Nah, itulah yang disebut sebagai baptis. Sehingga baptis di sini bisa berarti menciprat. Psst, psst, psst. Ya, seperti itu. Albert Barnes mengatakan, teks ini adalah teks yang sangat penting, membuktikan bahwa kata baptis tidak harus berarti penyelaman seluruhnya dalam air. Adalah sangat jelas bahwa baik awan maupun air tidak menyentuh mereka. Saudara, dari contoh-contoh ini, saudara lihat bahwa baptis itu artinya banyak ya. Kalau saudara lihat ini, baptis itu menyelam, ya. Mencuci, ya. Menuang, mencelup, membasuh, memercik, semuanya artinya baptis. Nah karena itu kalau mereka mengatakan bahwa kata bapto atau baptiso dalam bahasa Yunani artinya menyelam,
itu cuma salah satu. Ada arti yang lain dari kata baptis, yaitu cuci, celup, tuang, basuh, percik, dan lain sebagainya. Itu semua adalah arti kata baptis. Dan dengan demikian saudara, dua argumentasi kaum baptis ini, bahwa Yesus keluar dari air berarti baptis selam, arti kata baptis artinya ditenggelamkan, sudah hancur. Kalau saudara mau kasih skor berapa? Apakah Yesus mungkin dibaptis selam? Mungkin. Karena toh di situ juga baptis itu ada arti selam. Jadi bisa juga. Tapi memastikan bahwa Yesus dibaptis selam tidak bisa. Yesus mungkin dibaptis selam? Ya, Yesus mungkin saja dibaptis selam. Toh baptis juga berarti menyelam. Sehingga dari sini tadi nilainya 100 karena saya sudah runtuhkan, tapi ada kemungkinan Yesus juga dibaptis selam. Ya sudah, kita kasih nilai 50-50. Berimbang. Jadi apakah Yesus mungkin dibaptis selam? Mungkin. Apakah mungkin dibaptis percik? Mungkin juga. Nah karena itu, jangan fanatik lalu berkata bahwa Yesus pasti dibaptis selam. Belum tentu dia dibaptis selam. Sekarang, hal ketiga yang saya berikan. Yesus dibaptis percik. Kalau tadi bertahan, sekarang memberikan argumentasi. Saya akan berikan dua argumentasi yang mendukung bahwa Yesus dibaptis percik. Ini didasarkan pada dua fakta. Pertama saudara, cara dari baptisan Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa, ini kan Yesus dibaptis Yohanes. Yohanes membaptis banyak orang. Nah, sebelum Yohanes baptis Yesus, Yohanes baptis banyak orang pakai baptisan apa? Percik atau selam? Ya. Waktu dia baptis banyak orang itu sebelum baptis Yesus. Waktu dia baptis banyak orang, percik atau selam? Mungkin selam, mungkin percik. Tapi sekarang lihat ayat ini ya. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan dan seterusnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sekarang perhatikan kalimat pertama saja. Aku membaptis kamu dengan air. Di dalam King James digunakan kata baptize you with water. Kalau Yesus dibaptis selam, coba kembali slide sebelumnya. Aku menyelam kamu dengan air. Cocok. Aku menyelam atau aku menenggelamkan kamu dengan air. Cocok? Nah, cocok. Mestinya apa? Aku menyelam kamu di dalam air. Tapi kalau di sini, aku memercik kamu dengan air. Bisa? Aku menuang kamu dengan air. Bisa? Aku menciprati kamu dengan air. Bisa? Bisa. Karena itu saudara, dari sini kata-kata ini, aku membaptis kamu dengan air, menurut saya sukar untuk mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis yang baptisan selam. Di sini kata Yunaninya, aku membaptis kamu dengan air, itu pakai kata Yunani en. Dan en itu bisa berarti dalam, bisa berarti dengan. Tapi ayat sejajar dari Matius 3 ayat 16, yaitu Matius 3 ayat 11 itu, yaitu dalam Lukas pasal 3 ayat 16, itu bukan pakai kata Yunani en, tapi memakai kata Yunani hudati. Dan hudati tidak bisa diartikan dalam, tapi harus dengan. Sehingga aku membaptis kamu dengan air, itu terjemahan yang tepat. Nah kalau baptisan itu baptisan selam, tidak cocok aku membaptis kamu, aku menyelam kamu dengan air, tidak cocok. Tapi kalau ini baptisan percik atau tuang atau siram, maka cocok. Aku menyiram kamu, menciprati kamu, memerciki kamu dengan air. Itu cocok. Sehingga dari sini saudara, saya melihat ada indikasi kuat bahwa memang Yohanes pada waktu itu membaptis banyak orang, bukan dengan baptisan selam, tapi dengan baptisan percik atau tuang atau siram atau sejenisnya, tapi bukan selam. Lalu saudara, perhatikan ya,
Di bagian yang lain yang menjelaskan tentang baptisan Yohanes, Yohanes pasal 3. Terus, akan tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon. Lalu di bagian bawah, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Lalu ayat 25, maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Yohanes membaptis, banyak orang datang dibaptis dengan air, lalu orang datang mempersoalkan penyucian. Yang mempersoalkan itu adalah seorang Yahudi. Berarti baptisan Yohanes berhubungan dengan penyucian orang Yahudi. Di dalam agama Yahudi atau hukum Taurat ada tradisi atau upacara penyucian. Itu dalam tradisi orang Yahudi ada. Waktu Yohanes membaptis dan banyak orang datang untuk dibaptis, tahu-tahu mereka berselisih soal penyucian. Nah, berarti ada kaitan antara baptisan Yohanes dan penyucian orang Yahudi. Nah, saudara, kalau kita mau survei dalam perjanjian lama tentang penyucian orang Yahudi, upacara penyucian, ide tentang selam asing, ide tentang menenggelamkan seluruhnya asing. Justru ide tentang pemercikan itu lebih dominan di sana. Bahkan boleh dikatakan semua upacara penyucian itu berkaitan dengan pemercikan. Percik dengan darah, dengan air, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya akan menunjukkan dengan air saja. Imamat 14:6-7. Bersama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian dia harus memerciki 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta. Berarti upacara penyucian perjanjian lama dilakukan dengan percik. Bilangan 8 ayat 7. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka yang mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Percik. Memerciki air penghapus dosa. Yohanes bilang, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Perciklah dengan air. Lalu bilangan 19 ayat 18. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air dan memercikannya ke atas kemah dan seterusnya. Berarti ada percik, memerciki, diperciki dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan upacara penyucian orang Yahudi. Yohanes adalah orang Yahudi, dan dia lagi membuat sebuah acara baptisan yang adalah lambang atau simbol dari penyucian dosa. Tidak mungkin Yohanes mengkontraskan praktek baptisannya berlawanan dengan praktek dalam penyucian Yahudi. Sehingga kalau di sini penyuciannya percik, menurut saya Yohanes harus menyesuaikannya, yaitu dengan pemercikan. Selanjutnya saudara, perhatikan ayat 11 Matius 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes menghubungkan baptisannya, yaitu dengan air, dengan baptisan yang akan dilakukan oleh Yesus dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kapan Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus? Kapan? Kalau saudara lihat di Kisah 1 ayat 5, nanti ini ayat Matius 3 ayat 11 diulang lagi. Sebab tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, seperti Yohanes berkata. Itu Kisah 1 ayat 5. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama dari Kisah 1 ayat 5, itu Kisah 2. Jadi waktu Kisah pasal 2, waktu murid-murid diberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta, itu sebenarnya baptisan dengan Roh Kudus. Yesus membaptis murid-murid dengan Roh Kudus. Sekarang saya tanya saudara, waktu Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, orang percaya diselamkan dan ditenggelamkan di dalam roh, atau roh yang diturunkan ke atas orang percaya? Lihat Kisah 2 ayat 3.
Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada di sini. Roh dalam rupa apilah yang diturunkan, dicurahkan ke atas kepala dari murid-murid. Dan murid-murid tidak pernah diselamkan atau dibenamkan di dalam roh. Tapi itu disebut baptisan dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau Yohanes menghubungkan aku membaptis kamu dengan air, ini gambaran bahwa dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jikalau baptisan dengan Roh Kudus bukan murid-murid yang tenggelam dalam roh, tapi roh yang diberikan ke atas murid-murid, berarti baptisan Yohanes juga bukan orang-orang yang ditenggelamkan di dalam air, tapi air yang dicurahkan ke atas murid-murid. Saya kutip kata-kata saya sendiri. Bahkan untuk kata-kata saya sendiri pun saya kutip. Perhatikan baik-baik bahwa cara yang dipakai dalam baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dicurahkan ke atas murid-murid, dan bukan murid-murid yang ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam Roh Kudus. Jika kita sepakat seperti prinsip sebelumnya bahwa cara yang terdapat dalam baptisan Roh Kudus harus merupakan cara yang dipakai dalam baptisan air, maka cara baptisan air yang sesungguhnya bukan orang percaya yang ditenggelamkan di dalam air, melainkan air lambang Roh Kudus yang dicurahkan ke atas kepala orang percaya. Dengan demikian, menurut saya Yohanes sangat mungkin membaptis dengan baptisan percik daripada baptisan selam. Kalau masih kurang, saya tambahkan lagi. Matius 3 ayat 5 dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptiskan oleh Yohanes. Jadi Yohanes baptis berapa banyak orang? Dari penduduk Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh daerah sekitar Yordan. Berapa banyak orang? Seorang namanya Robert G. Rayburn, dia mengatakan bahwa dalam tempo 6 bulan, ingat ya, Yohanes melayani lebih dulu dari Yesus 6 bulan. Karena dia lebih kakak dari Yesus 6 bulan. Waktu Yesus keluar, Yohanes sudah melayani 6 bulan. Robert G. Rayburn berkata, selama 6 bulan Yohanes berkhotbah, terjadi pertobatan massal, dan banyak orang itu bertobat dan dibaptis. Kira-kira selama 6 bulan Yohanes membaptis kira-kira 2 juta orang. Kalau hitungannya Rayburn ini benar, 2 juta orang dalam 6 bulan, 1 bulan baptis berapa? 300.000 lebih. Kalau 1 bulan mesti baptis 300.000 orang, 1 hari baptis berapa? Sekitar 1.000 orang mesti dibaptis. Membaptis 1.000 orang dalam 1 hari pakai baptis apa? Selam. Baptis selam itu prosesinya berat loh, ya. Itu berarti pembaptisnya mesti tetap di dalam air. 1 ganti, seret, masuk, bangkit lagi, keluar lagi, butuh waktu 1 lagi, begini. Yohanes bisa bengkok kalau dia mesti baptis selam. Dan karena itu saudara, rasanya dugaannya lebih kuat bahwa Yohanes lebih masuk akal. Yohanes membaptis dengan baptisan percik atau siram. Bahkan ada yang berkata, semua orang ramai di sana, dia cuma pakai hisop di air sungai Yordan dan dia kibaskan. Dia cipratkan saja dan semuanya dibaptis. Baptisan manapun, tapi rasanya baptisan selam menjadi tidak masuk di akal untuk orang sebanyak ini. Nah, sekarang pikirkan. Sangat mungkin, besar kemungkinan Yohanes tidak membaptis dengan baptisan selam, tapi baptisan percik. Saban hari mulai 6 bulan yang lalu dia sudah baptis percik, baptis percik, baptis percik. 1 hari Yesus datang minta dibaptis. Dia baptis dengan baptisan apa? Bisa jadi karena ini orang spesial, jadi baptis selam saja. Tapi melihat tradisi dia, kebiasaan dia, hubungan dengan penyucian perjanjian lama yang berkaitan dengan pemercikan, lebih mungkin dia membaptis Yesus dengan baptisan percik daripada selam. Jadi bersama dengan Yesus masuk ke air di sini, dia membaptis dengan air semungkin selutut atau sepinggang, membaptisnya, dan setelah itu Yesus keluar dari air.
Sekarang argumentasi saya kedua. Kesesuaian dengan cara pentabisan imam dalam hukum Taurat. Kalau saudara hadir minggu lalu, saya sudah khotbah bahwa Yesus dibaptis. Mengapa Yesus mau dibaptis? Itu untuk mencocokkan dalam hukum Taurat tentang pentabisan imam, di mana imam-imam dalam perjanjian lama baru melayani kalau umur 30. Maka Yesus juga baru melayani umur 30. Waktu dia mau melayani, statusnya sebagai imam itu disahkan melalui sebuah pentabisan, yakni dengan membasuh dengan air dan menuang minyak urapan. Dan ini Yesus ambil cocok dengan baptisannya. Saudara lihat dalam Keluaran 24. Lalu kau suruhkan Harun, anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan. Haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Jadi imam-imam ini dibasuh dengan air. Kemudian kau ambil pakaian itu lalu kenakan pada Harun, kemeja dan seterusnya. Ayat 7. Sesudah itu kau ambilkan minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, kau urapi dia. Maka mereka akan memegang jabatan imam dan seterusnya. Sekarang lihat perbandingan ini. Yesus dibasuh, Harun dan keturunannya dibasuh dengan air. Yesus dibaptis dengan air. Sama. Harun dan keturunannya diurapi dengan minyak. Minyak itu lambang Roh Kudus. Maka Yesus langsung diurapi dengan Roh Kudus waktu dia keluar dari air. Nah sekarang, kalau dengan persamaan semacam ini, saudara coba lihat. Di bagian pertama saja. Imam-imam, ini Yesus mau menyamakan. Kalau Yesus mau menyamakan, imam-imamnya dibasuh dengan air, Yesusnya diselam, tenggelam di bawah air. Kok lain ya? Rasanya jadi aneh, karena kontras. Kalau Yesus memang berencana mencocokkan, di mana imam-imam dibasuh dengan air, lebih memungkinkan Yesusnya dibaptis dengan cara pembasuhan dengan air atau dipercik dengan air, dibasuh dengan air. Sehingga dari sini saudara, bagi saya lebih memungkinkan Yesus dibaptis dengan baptisan percik daripada baptisan selam. Itu dua argumentasi saya. Sekarang bagaimana pandangan saudara? Kasih nilai. Yesus baptis selam atau baptis percik? Berapa skornya? Isi sendiri. Karena saya tidak memastikan. Mengapa? Yesus mungkin baptis selam, mungkin juga. Karena itu ada arti kandungan kata di situ. Tapi bagi saya jauh lebih mungkin Yesus dibaptis dengan cara percik daripada dibaptis dengan cara selam. Ini semua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini pelajaran firman Tuhan lebih kepada satu pengertian tentang baptisan. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Dan saudara-saudara, apabila kita mengikuti cara berpikir, kalau saya mengatakan Yesus lebih mungkin dibaptis dengan baptisan percik, menurut orang-orang pemegang paham baptisan selam, cara Yesus dibaptis haruslah merupakan cara kita. Makanya mereka bilang Yesus baptis selam, maka kita mesti baptis selam. Sekarang sudah saya buktikan Yesus lebih mungkin dibaptis percik. Maka kalau begitu baptisan yang benar mesti percik, bukan selam. Mesti begitu? Tidak, saudara. Bagi saya, tadi kita lihat bapto itu salah satu artinya juga menenggelamkan atau menyelam. Sehingga bagi saya semuanya harus dianggap sah. Baik menyelam maupun juga memercik, menuang, menyiram, itu harus dianggap sebagai baptisan yang sah. Bahkan saya beranggapan saudara, cara Yesus dibaptis tidak harus menentukan kita mengikutinya. Misalnya, seandainya Yesus dibaptis selam, apakah kita juga harus baptis selam? Menurut saya tidak. Yesus dibaptis percik, apakah kita juga harus baptis percik? Menurut saya tidak. Kenapa saudara? Karena tidak ada perintah di dalam kitab suci yang menyuruh kita mengikuti Yesus di dalam baptisan, cara baptisannya. Ingat saudara ya, tidak semua hal dalam Yesus itu harus kita teladani. Kalau kita mau teladani Yesus, Yesus puasa 40 hari. Siapa di antara saudara pernah teladani Yesus puasa 40 hari? Tidak ada. Saya pernah puasa 30 hari, hampir mati. Tapi belum sampai 40. Yesus tidak pacaran, tidak kawin. Kita mesti teladani Yesus. Jadi, tidak usah kawin, tidak usah pacaran, jomblo saja terus. Karena teladani Yesus. Yesus tidak pernah naik mobil ke Yerusalem saja, pinjam keledai. Jadi, teladani Yesus.
Pergi gereja jangan naik motor, jangan naik mobil, naik keledai. Ya, harus begitu. Yesus cuma punya 12 murid. Apakah itu kita harus teladani? Gereja hanya punya 12 jemaat. Satunya Yudas. Harus begitu? Ya kan? Yesus punya 12 murid, yang 11 lurus. Satu ini bengkok, tukang pencuri. Pencuri dari kas. Apakah gereja juga harus begitu? Apakah sekolah teologi hanya boleh punya 12 murid? Yesus pernah jalan di atas air. Kita harus meneladani Yesus. Pergi ke Sabu. Oh Tuhan, Engkau maha kuasa, sebagaimana kuasamu tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Yesus. Lu mati cepat ya kan? Naik feri, naik perahu ya kan? Yesus tidak perlu diteladani dalam hal itu. Yesus mati disalib. Apakah kita mesti teladani? Tidak. Waktu Yesus mati, mau dikuburkan pakai peti mati? Tidak, cuma lingkar dengan kain kafan masukkan. Kita sekarang pakai peti. Makanya itu insan mau kita protes. Orang Kristen katanya teladani Yesus, kenapa mati pakai peti lalu pakai jas lagi? Yesus tidak pernah dikubur dengan jas dan masuk peti mati. Loh, siapa yang bilang Yesus mesti diteladani dalam hal itu? Tidak. Tidak semua yang Yesus lakukan harus kita teladani, tidak. Lalu yang mana yang diteladani, yang mana yang tidak? Kita mesti membandingkan dengan seluruh kitab suci. Apakah yang Yesus lakukan itu kitab suci di tempat lain memerintahkan kita atau tidak? Kalau itu ya, maka Yesus diteladani. Contohnya, Yesus rajin beritakan Injil. Tapi baca di kitab suci yang lain, ada perintah kita beritakan Injil. Yesusnya beritakan Injil, ada perintah beritakan Injil. Berarti dalam hal memberitakan Injil, kita harus teladani Yesus. Dalam hal mengampuni, Yesusnya mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kitab suci memerintahkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berarti dalam hal mengampuni, kita harus jadikan Yesus teladan. Dalam hal menegur kesesatan atau kesalahan, Yesus lakukan kepada ahli-ahli Taurat. Tapi firman Tuhan bagian lain menyuruh kita untuk mau menegur kesalahan. Kalau begitu dalam hal menegur kesalahan, kita harus teladani Yesus. Dalam hal peduli orang lain, peduli orang miskin, Yesus lakukan itu. Perintah kitab suci bagian lain, ada perintah bagi kita untuk peduli pada orang-orang sengsara. Berarti dalam hal memperhatikan orang miskin, Yesus harus menjadi teladan kita. Sekarang, Yesusnya seandainya dibaptis selam, cari di dalam teks yang lain, adakah perintah bahwa kita harus baptis seperti Yesus? Tidak ada. Kalau begitu, Yesus baptis Yesus baptis selam, kita percik juga tidak apa-apa. Sepanjang masih ada dalam kandungan kata bapto. Seandainya Yesus baptis percik, apakah kita harus baptis percik? Tidak. Seandainya Yesus memang benar baptis percik, kita mau baptis selam juga tidak masalah. Karena tidak ada perintah di kitab suci suruh kita baptis percik seperti Yesus. Seandainya dia memang dibaptis percik. Nah karena itu saudara, menurut saya cara Yesus dibaptis tidak harus menjadi cara yang harus kita ikuti. Karena tidak ada perintah langsung dari kitab suci. Jadi saudara, apa yang dilakukan di alam Yesus harus dibandingkan dari seluruh kitab suci. Demikian juga baptisan. Tapi saudara, orang-orang dari paham baptis selam ini biasanya cukup fanatik ya. Mereka bilang bagaimanapun juga kita mesti ikut Yesus. Ya kita ikut sajalah ya. Kalau memang lu mau ikut Yesus, jangan ikut setengah, ikut seluruhnya. Pertama, Yesus dibaptis selam, kita mesti baptis selam. Kedua, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lu jangan baptis di sini. Lu di Sungai Yordan. Bisa? Bisa. Tapi yang ketiga lebih mustahil. Yang baptis Yesus itu Yohanes Pembaptis. Kau bangkitkan Yohanes Pembaptis baru baptis kau. Begitu. Jangan tiru sepotong. Tiru semua. Begitu juga orang baca Kisah pasal 2. Murid-murid bahasa roh. Waktu murid-murid penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka semua bahasa roh. Jadi kita kalau penuh dengan Roh Kudus mesti bahasa roh. Kenapa? Karena Kisah 2 bilang begitu. Ikut semua, jangan hanya bahasa rohnya. Dalam Kisah pasal 2 bilang, waktu Roh Kudus turun, terdengarlah tiupan angin kencang, ya. Lalu muncullah lidah-lidah api, lalu mereka berbicara. Kenapa yang ditiru cuma bahasa roh? Lidah apinya tidak ditiru. Suara angin kencangnya tidak ditiru. Kenapa? Karena dua yang pertama sukar dipalsu. Tapi yang bahasa roh mudah dipalsu. Jadi kalau mau ikut semua, jangan setengah-setengah. Demikian juga dalam kasus baptisan.
Jadi saudara, apa yang saya kemukakan ini bukan untuk mendiskreditkan atau menyalahkan baptisan selam, tidak. Tapi hanya untuk memberikan posisi yang kuat bagi baptisan percik sebagai baptisan yang juga benar, juga sah menurut kitab suci. Kalau memang Yesus sangat mungkin dibaptis dengan cara percik, dan baptisan percik juga adalah baptisan yang sah, maka kita seharusnya yakin bahwa baptisan percik yang sudah kita terima juga adalah benar dan sah. Dan karenanya tidak perlu terpengaruh dengan propaganda-propaganda dari orang yang kurang mengerti Alkitab, lalu menyuruh saudara harus dibaptis ulang dengan baptisan selam. Apalagi ada embel-embel keselamatan. Kalau tidak dibaptis selam, tidak akan masuk surga. Itu bukan cuma salah, sesat. Kenapa? Karena mengaitkan dengan keselamatan. Berarti kalau baptis selam pasti masuk surga. Ini selamat karena berbuat baik. Ini sesat. Ingat ya, baptisan tidak menyelamatkan. Penjahat di samping Yesus tidak pernah dibaptis, karena waktu percaya langsung mati hari itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Tapi kalau Yesus dibaptis, katakanlah Yesus baptis selam, Yudas dibaptis atau tidak? Pasti, karena dia muridnya. Kalau Yesusnya dibaptis selam, Yudasnya baptis apa? Mesti selam juga. Yudas masuk surga apa neraka? Neraka juga. Berarti ada orang tidak dibaptis bisa masuk surga, ada orang bahkan baptis selam masuk neraka. Apakah ada orang baptis percik masuk neraka? Pasti banyak juga. Karena itu sebenarnya yang menentukan masuk surga atau masuk neraka bukan baptisannya, bukan cara baptisan. Itu cuma tanda, itu cuma simbol. Yang penting adalah apakah kita punya iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Bahkan seandainya saudara beriman sungguh-sungguh tapi tidak sempat dibaptis, bukan tidak mau, tidak sempat dibaptis seperti penjahat itu, saudara juga pasti akan diselamatkan. Karena itu saudara, jangan membiarkan diri saudara dipengaruhi untuk dibaptis lagi. Saya kutip kata-kata Pak Budi Asali, baptisan selam bukan satu-satunya baptisan yang sah. Karena itu kalau saudara sudah dibaptis dengan baptisan percik atau tuang, jangan percaya kepada orang-orang bodoh yang mengharuskan saudara dibaptis ulang dengan baptisan selam. Ingat bahwa pada waktu saudara dibaptis ulang, saudara menghina baptisan yang pertama. Dan itu dosa. Kalau ada yang sudah terlanjur, ya minta ampun saja. Tapi saudara perhatikan ya, beberapa tahun belakangan ini, publikasi untuk Holy Land Tour ke Israel begitu gencar. Di mana-mana di radio orang yang mari kita Holy Land, pergi ke tanah suci di Israel. Saya beritahu saudara ya, orang Kristen tidak kenal yang namanya tanah suci. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Kalau lihat konteksnya, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria mengatakan, kan nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di Nablus, di gunung Gerisim. Orang Samaria punya bait Allah di situ. Tapi kamu berkata di Yerusalem lah orang berbakti. Yesus orang Yahudi berbakti di Yerusalem. Berarti ada dua tempat peribadatan, di gunung Gerisim dan di Bukit Sion, di Yerusalem dan di Nablus. Ada dua. Tapi Yesus berkata, akan datang saatnya orang tidak lagi menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Barang siapa, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Karena itu menyembah dalam roh itu bukan bahasa roh. Bukan. Menyembah dalam roh itu artinya penyembahan yang tidak lagi terikat secara fisik, tidak terikat tempat tertentu. Karena itu orang Kristen, kebaktian di gereja bisa, di hotel bisa, di restoran bisa. Kenapa? Kita tidak terikat tempat. Begitu juga kita tidak punya tanah suci. Yahudi punya tanah suci, yaitu Yerusalem. Islam punya tanah suci Mekah. Kristen tidak punya. Orang Israel berdoa dengan kiblat ke Yerusalem. Orang Islam dengan kiblat ke Mekah. Orang Kristen, karena Allah itu roh, ada di mana-mana, kiblat kemana saja terserah. Mau matono malenggang terserah. Misalnya sakit, waktu sakit kita mau menghadap mana coba? Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kiblat tidak perlu, kan dunia itu bulat. Jadi menghadap sana juga putar juga kembali ya. Jadi orang Kristen tidak lagi terikat tempat. Tapi sekarang saudara,
Mereka, kita lihat propaganda, publikasi Holy Land, nanti seolah-olah pergi ke sana kita lalu tambah beriman. Saya juga pernah pergi, tapi bukan untuk tambah beriman. Yesus bilang, berbahagialah kamu tidak melihat namun percaya. Orang Israel dari dulu lihat tanah Israel, sampai sekarang tidak percaya. Padahal mereka tinggal di sana. Nah saudara, spirit tentang tanah suci ini membuat orang di Israel, mereka garuk-garuk tanah mereka tuh digaruk, taruh di botol satu. Lalu ambil air sungai Yordan, itu namanya tanah suci. Ambil air di sungai Yordan, taruh di botol, ini air suci. Tak ambil minyak zaitun, ini namanya minyak suci. Jadi 3, air suci, tanah suci, minyak suci. Lalu jual berapa dolar? Kita beli. Padahal itu tanah biasa seperti tanah kita juga. Nah saudara, biasanya adalah orang kalau pergi ke Holy Land Tour ini, sampai di sungai Yordan, banyak yang minta dibaptis ulang oleh pendeta yang memimpin, atau bahkan ada pendeta yang menawarkan untuk dibaptis ulang. Pada waktu saya pergi ke sana dengan rombongan, ada beberapa teman yang dibaptis lagi di sungai Yordan. Setelah itu beberapa orang gede di Kupang ini, saya juga mendengar cerita bahwa sampai di sana mereka dibaptis ulang juga di sana. Mereka sudah lakukan 2 hal. Dibaptis selam di sungai Yordan, kurang 1. Yohanes Pembaptisnya tidak muncul. Nah karena itu saudara-saudara, jikalau gereja, jadi sebenarnya baptisan itu bisa, percik, selam, apa saja bisa. Jikalau gereja kita melakukan baptisan percik, itu bukan karena kita anggap ini satu-satunya paling benar, tidak. Kita melakukan baptisan percik hanya alasan praktis, supaya tidak ruwet. Lagi pula gereja Protestan membaptis anak-anak, bayi. Kalau itu dibaptis, ditenggelamkan pakai baptisan selam, mati mereka semua. Maka kita pakai baptisan percik, tapi prinsipnya harus sama. Baptisan percik sama nilainya, sama alkitabiahnya dengan baptisan yang lain, termasuk baptisan selam. Dulu waktu saya pelayanan di Kediri, saya katekisasi, jelaskan tentang baptisan. Lalu mereka kelihatannya, saya belum jelaskan seperti ini, saya pengertian masih terbatas, tapi mereka kelihatannya merasa bahwa Yesus dibaptis selam. Dan karena itu mereka bilang, Om, kalau begitu kami dibaptis selam saja. Kalau semua dibaptis percik cukup di gereja. Tapi kalau ada yang minta dibaptis selam, tidak bisa di gereja. Di gereja tidak ada kolam. Kan gereja yang lain kan ada kolam di muka mimbar. Ya. Oh ya, banyak gereja karismatik itu di mukanya ada kolam. Waktu baptisan tinggal buka. Nah, karena itu tidak bisa baptis di gereja, saya ajak mereka ke danau. Maka di danau itu yang diselam di sana, yang dipercik ya berdiri saja dipercik di sana. Maka saudara, orang pertama diselam, angkat, dia batuk-batuk air ini. Ini kebanyakan ini yang dari Islam masuk Kristen, yang belum tahu apa-apa. Nah, pengalaman 1-2 orang dibaptis selam dan mereka bangun gelagapan karena air, yang lain ciut hatinya. Aduh, ngeri sekali Pak, ngeri sekali Om. Kalau begitu batal Om, kita tidak jadi selam, minta percik saja. Oke, kalau begitu marilah dipercik yang lain. Karena itu saudara, saya sendiri terima selam, terima percik sama-sama. Asal jangan ulang. Baptisan hanya boleh diulang minimal kalau 3 kasus. Pertama, kalau tidak dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, itu mesti diulang. Kedua, kalau baptisan itu diselenggarakan oleh gereja yang secara doktrinal tidak percaya Tritunggal. Misalnya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya Tritunggal, tapi baptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi mereka anggap Tritunggal itu kafir. Ini gereja secara doktrinal tidak percaya Tritunggal, baptisannya mesti diulang. Ketiga, yang mesti diulang adalah kalau baptis tidak pakai air. Mengapa? Karena air simbol penyucian, pembersihan. Dalam sejarah gereja, ada seorang bapak gereja yang karena tidak ada air, lalu membaptis orang dengan pasir. Itu tidak sah. Atau gereja Bala Keselamatan yang membaptis orang bukan dengan air tapi dengan bendera. Pegang bendera. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, kibaskan bendera. Dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Oh iya, sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak percaya, ikutlah acara baptisan gereja Bala Keselamatan. Ya. Nggak tahu benderanya apa tuh ya. Ya, tapi itu tidak pakai air. Nah, menurut saya kalau tidak pakai air, baptisannya mesti diulang. Selain kasus-kasus itu saudara, maka
Jikalau hanya percik, tidak perlu diulang. Jikalau baptis, baik, tidak perlu diulang. Bahkan orang pindah dari Katolik masuk Protestan, menurut saya tidak perlu dibaptis ulang. Kenapa? Karena kita sendiri dalam kasus baptisan, kita mengakui keabsahan baptisan dari gereja Roma Katolik. Mereka percaya Tritunggal, mereka percaya Yesus adalah Allah, dan seterusnya. Sama seperti kita. Memang ada perbedaan kecil tapi tidak fundament. Kalau perjamuan itu memang agak lain. Tapi kalau baptisan, kita mengakuinya. Dan karena itu, jika orang dari Katolik pindah, menurut saya tidak perlu dibaptis kembali. Pembaptisan ulang hanya bisa terjadi dalam kasus-kasus seperti saya beritakan tadi. Jadi saudara, hari ini khotbah kita bukan bersifat praktis, tapi bersifat doktrinal, bersifat pengajaran. Maksud saya memberitakan ini adalah supaya saudara kuat di dalam pemahaman, mengerti sehingga tidak gampang dipengaruhi. Kita hidup selalu berkaitan dengan banyak aliran, banyak gereja, banyak denominasi. Dan kebanyakan mereka ekstrim di dalam hal baptisan. Karena mereka ekstrim itu, saya memperlengkapi kita dengan pengertian yang benar tentang baptisan. Supaya kita tidak dipengaruhi dalam pengertian-pengertian yang salah. Kiranya apa yang saya bagikan ini boleh jadi berkat dan pengetahuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan dengan mempelajari kitab suci lebih dalam tentang masalah baptisan ini, kami boleh menilai dari kitab suci, terutama dalam kaitan dengan baptisan kami. Dan biarlah kami tidak gampang dipengaruhi dengan pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah. Dan menerima, mensyukuri apa yang sudah kami lakukan atau telah dilakukan pada kami. Jikalau itu sesuai kitab suci, ajar kami memegangnya teguh dan tidak dipengaruhi untuk dibaptis kembali atau diombang-ambingkan dengan pandangan-pandangan yang mempersoalkan keabsahan baptisan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kami. Tolong kami supaya kami juga dapat mengingat firman Tuhan ini dengan baik. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.